perintah Allah itu saja manusia bisa melanggar dan tidak mengindahkan. Apalagi kemudian pemerintah Republik Indonesia dengan kejadian corona di 200 lebih negara termasuk Indonesia, maka peraturan, imbauan, edaran, instruksi itu dikeluarkan agar semua orang yang berperi kemanusiaan itu dan dalam hal ini memiliki iman, intelektual, kecerdasan dan pengetahuan sepantasnya sudah lebih mengetahui dan mendahului dari apa yang sudah tertulis dan tertuang di dalam aturan. Dengan demikian bahwa protokol COVID-19 itu satu, instruksi Presiden, instruksi Kapolri, instruksi Panglima TNI, instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu bekerja dari rumah. Kalau bekerja dari rumah, ada waktu yang diberikan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas. Kedua, yang sudah disampaikan Bapak Kapolres yang kami hormati, yaitu social distancing. Kemudian physical distancing. Artinya apa? Ada jaga jarak, kemudian mengetahui dengan sedetailnya bahwa informasi dan juga himbauan itu sudah sangat jelas. Sehingga kalau kita melihat bahwa semua sudah disampaikan dengan jelas dan tertuang sebagaimana kita tahu, bahkan di titik-titik tertentu sudah tertulis apa yang menjadi batasan atau himbauan terhadap bagaimana menjaga supaya COVID ini tidak tertular ataupun kita menyambung mata rantai yang sebenarnya harus diputuskan mata rantai ini. Itu kira-kira yang sementara kalau kita bicara tentang peraturan, himbauan, instruksi, edaran dan semua sampai dari tingkat pusat sampai tingkat kampung, bahkan RT, RW yang menjadi tulang punggung basis komunitas masyarakat. Iya, baik. Kalau mengenai sosial dan physical distancing ya, ini memang sudah ada peraturannya dan memang sudah dianjurkan. Tapi banyak sekali masyarakat yang mengabaikan tentang hal ini. Apakah ada prospek ke depannya ketika masyarakat melanggar hal ini dan juga kasus COVID-19 ini semakin meningkat? Apakah memang akan ada suatu peraturan tegas dari pemerintah sendiri? Yang jelas begini, yang pertama itu kenapa kita mengharapkan untuk menjaga situasi, karena memang secara antropologi, secara sosiologi dan budaya di wilayah, hampir wilayah semua, tetapi Maluku, Papua, Sulawesi sebagian dan lainnya selalu hidup dalam berkomunitas. Ini yang sulit kita sampaikan, karena komunitas itu kekeluargaan, kerabat, persaudaraan itu menjadi ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Namun dengan kondisi seperti ini, kita dapat bayangkan misalnya satu distrik ya yang wilayahnya itu jauh di pulau terluar dan tidak terjangkau. Tiba-tiba satu orang itu tertular dan kemudian menyebar di wilayah distrik itu. Dapat dibayangkan bagaimana penanganannya, sumber dayanya, SDM-nya, kemudian peralatan sarana prasarana transportasi, termasuk logistik, stabilitas dan keamanan. Itu pasti akan menjadi presiden buruk. Pertama pasti disalahkan pemerintah. Ya, itu pemerintah akan kenapa sampai begini dan begitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mau meningkatkan supaya ini tegas, ya karena kalau kita sudah mengambil langkah tegas, saya pikir pihak TNI dan Polri ini sudah bukan lagi kita menghimbau dan menganjurkan. Bahkan dari TOA kita sudah ganti dengan rotan. Nah, terus mau bagaimana lagi? Jadi kalau TOA rotan, mungkin yang ketiga adalah kita berlakukan jam malam. Di atas jam 10 di lingkungan RT, RW sampai ke kelurahan, distrik, kampung, tidak lagi ada yang melaksanakan tugas jalan atau lain segala macam. Mau pakai motor, mobil, karena apa? Sudah sangat jelas, ada pemerintah memberikan waktu yang ruang cukup panjang. Bagi mereka yang mau usaha, cari makan, kemudian mau cari ikan, kayu bakar, atau mancing, dan lain sebagainya, usaha, dan aneka jenis lainnya, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 18. Itu diberikan ruang. Jadi kalau kita benar-benar memanfaatkan itu, menurut hemat kami sudah. Kemudian warung, tenda, warung makan, dan aneka jenis lainnya, sampai jam
8 malam atau jam 20. Artinya bahwa bisa dirubah pola yang tadinya keluar jam 5 atau jam 6, sekarang keluar jam 3 sudah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan lumayan 5 jam bisa jual dan ajak masyarakat. Nanti RRI membantu bahwa sekarang nasi goreng, sate, bakso, nah gitu kan. Ini mau bulan puasa tapi cerita makan dulu. Supaya nanti mereka bisa belanja di jam-jam itu. Begitu jam 8 sampai jam 9 sudah pulang. Jam 10 udah ada pembatasan. Menurut hemat saya kalau itu dilakukan dan warga di tiap-tiap kompleksitas atau komunitas kita anjurkan untuk sistemling. Karena tidak bisa pemerintah TNI dan Polri terus-terus, kami terbatas. 227.411 ribu penduduk. Tidak bisa kita tangani dengan hanya Pemda dan TNI Polri yang sangat terbatas itu. Karena kita juga harus menjaga stabilitas yang lainnya. Jangan sampai pihak-pihak lain memanfaatkan situasi ini untuk kemudian membuat stabilitas menjadi tidak aman, nyaman. Karena nanti dibilang bahwa pemerintah tidak bisa menjaga stabilitas. TNI Polri tidak melaksanakan tugas. Nah ini yang selalu pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini. Nanti kalau kita mengambil tindakan yang tegas melebihi batas kemanusiaan, kemudian dalam tanda petik dibilang HAM. Nah bagaimana ini? HAM seperti apa? Mungkin HAM Pagawat itu kan Bupati Mambrako Tengah. Demikian. Iya. Presiden melalui para menteri, Bapak Kapolri, kemudian Bapak Panglima TNI, bahwa sembako ini memang diberikan. Masyarakat harus tahu dulu bahwa awal pertama kejadian di Kabupaten Merauke ini memang punya syarat 14 hari. Artinya 14 hari itu tidak boleh keluar, tidak boleh apa-apa itu dalam minggu pertama jangan kita buat aktivitas karena situasi kondisi daerah sedang dalam antisipasi terhadap pasien baik ODP, PDP maupun positif dan negatif. Nah, setelah itu pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk ada waktu tadi. Kalau ibu tadi ada sampaikan orang mau datang ambil sagu, ini tidak boleh. Itu mudah saja. Aparat kampung, lurah atau distrik atau Babin Kamtipmas yang ada di situ atau kemudian Babinsa, itu bisa pelaku-pelaku ekonomi yang punya usaha dikumpulkanlah di wilayah terdepan areal masuk itu, kemudian mereka transaksi seperti biasa. Gitu. Tidak boleh sama sekali kita anggap siapapun tidak boleh masuk, itu semua makan apa gitu. Jadi misalnya sagu kah, ikan kah, apa seperti biasa. Situasi COVID-19 ini jangan dibikin menjadi traumatik yang berlebihan. Harus benar-benar melihat situasi dan kondisi. Yang penting daya tahan tubuh atau imun community itu harus tetap segar, bugar, dan ceria, gembira. Kemudian saya sambung ini untuk masuk ke yang tadi para medis. Para medis, dokter, perawat, dan semuanya sudah kita sediakan tempat. Apabila mereka ingin pulang, ada tempat atau mungkin kecapean, ada tempat yang kita siapkan. Yaitu supaya mereka bisa istirahat, asupan gizi dan baik. Kemudian kalau mereka pulang ke rumah, sambutlah mereka sebagai pelayan-pelayan kemanusiaan yang diberkati oleh Tuhan. Berikan kesegaran, berikan kekuatan, berikan situasi yang gembira. Jangan begitu baru pulang sampai masuk rumah, udah ini, di luar saja. Padahal dia udah capek. Semua tinggal di luar persen tidur sendiri, itu juga salah. Kemudian untuk yang RT 07 ini untuk semua di Kabupaten Merauke. Kami Bapak Kapolres akan melaksanakan tugas, kita akan rapat bersama. Tanpa mengurangi rasa hormat pagi hari ini, mereka-mereka yang masih tetap melaksanakan transaksi jual beli, mohon maaf kalau kita mengambil tindakan. Karena ini COVID tidak pandang bulu. Jadi mohon maaf, kita akan ambil tindakan yang tegas, keras. Dan satu lagi yang paling penting tadi adalah sistemnya, warga jaga komunitas daerahnya dan pasang portal. Penyebaran COVID-19 ini adalah masyarakat harus paham dulu bagaimana penyebaran dari virus tersebut. Ya. Dan apa saja protokol ataupun apa saja protap yang harus kita lakukan dalam menghadapi virus ini. Sering sekali kita mendengar, sering sekali disosialisasikan bahwa yang terpenting bagi kita adalah satu, kita harus jaga jarak. Ya, jaga jarak 1 sampai 1,5 meter minimal ketika kita berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, kita tidak boleh bersentuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus rajin cuci tangan. Setelah kita melaksanakan aktivitas, kita harus cuci tangan. Ya. Apabila
protap-protap ini dilaksanakan, apabila masyarakat disiplin, itu akan semakin menutup kemungkinan kita tertular ataupun kita menjadi carrier bagi orang lain. Demikian juga ketika kita habis keluar rumah, kita habis keluar dari rumah ada kegiatan, misalnya mungkin kita bekerja ataukah kita mungkin habis membeli sesuatu, kita sambil di rumah, protap-protap itu harus dilaksanakan. Cuci tangan, pakaian harus segera diganti, direndam di deterjen. Apabila masyarakat itu disiplin, saya rasa tidak ada masalah. Jadi kita jangan menganggap juga adanya wabah ataupun adanya virus COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Masyarakat tetap tidak usah panik, namun masyarakat harus disiplin. Dan kadang memang seperti halnya masyarakat pakai helm, ya. Masyarakat pakai helm, kemudian dia pakai helm ketika ada razia polisi. Jadi dia sebetulnya memakai helm itu esensinya berbeda. Dia memakai helm karena supaya tidak ditilang, padahal penggunaan helm ini adalah supaya kita terhindar dari maut. Saya hanya akan menyampaikan sifatnya pengulangan, namun ini sangat penting bagi seluruh masyarakat, bahwa saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang pertama untuk tidak panik. Tidak panik, tidak menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa di tengah-tengah keterbatasan Merauke sudah bisa menyembuhkan pasien yang tadinya positif, kemudian dirawat dengan baik, kemudian yang bersangkutan sekarang negatif. Artinya apa? Tanpa obat antivirus itu sendiri, sebetulnya virus ini bisa disembuhkan asal masyarakat disiplin dalam gaya hidup, dalam pola makan, dalam prinsip social distancing dan physical distancing. Apabila masyarakat bisa disiplin dalam hal tersebut, saya yakin dan percaya kita bisa terhindar dan terbebas dari COVID-19. Yang kedua, saya menghimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan berita apapun yang diterima, baik melalui WhatsApp group, baik melalui medsos, karena belum tentu berita tersebut benar adanya, ya. Terkait dengan COVID-19, setiap hari gugus depan, gugus tugas ataupun satgas COVID-19 senantiasa memberikan rilisnya terkait dengan perkembangan COVID-19 yang ada di Merauke ini. Jadi kepada mereka lah kita menyerap ataupun mendapatkan informasi. Jangan ketika kita mendapatkan broadcast message melalui grup-grup, kemudian kita sebarkan. Kalau Anda masyarakat mendapatkan broadcast message terkait dengan COVID-19 ataupun apapun itu, cukup berhenti sampai masyarakat itu sendiri. Tidak perlu kita kemudian men-forward, kemudian kita menyebarkan dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan berita tersebut tidak akurat ataupun tidak betul.